Dan ini yang paling penting. Nah, kasih contoh ya. Ada satu contoh, Sheila Walsh. Kalau lihat di Google, Sheila Walsh, dia seorang penyanyi rohani, seorang artis, seorang presenter, dan cantik orangnya, tapi dia sudah umur 68 tahun sekarang. Seorang evangelis, tapi sebelum dia evangelis, tapi dia sudah menyanyi gospel ya. Satu waktu dia dipanggil ke salah satu TV karena dia memang banyak sekali dia lakoni ini. Dia dipanggil di satu TV. Jadi dia sudah berdandan luar biasa karena mau diinterview kan. Dia pakai yang betul-betul untuk ya namanya public figure ya. Sampai pagi itu setelah diinterview, sorenya dia ke rumah sakit jiwa. Teman-temannya karena dia salah satu eh, talk show di salah satu TV, teman-temannya bilang jangan ke sana, nanti reputasi kamu hilang sama sekali kok. Orang seperti kamu yang banyak panutan, kenapa you mau ke rumah sakit jiwa untuk konseling? Tapi diambil yang Kristen ya, punya konseling. Nanti dianggap negatif itu, nanti kamu tidak ada pemasukan lagi atau apa yang kamu biasa terima. Dia bilang apa? Tidak peduli saya. Saya harus selesaikan apa yang ada di dalam diri saya. Ya pergi, datang ke konseling. Konseling tanya, siapa engkau? Oh, saya itu penyanyi. Saya itu, oh bukan itu yang saya tanya itu konseling. Siapa engkau? Oh, saya songwriter. Tidak, bukan itu. Oh, saya author atau penulis. Oh, bukan itu. Kemudian uh, saya juga ditanya lagi, siapa engkau? Saya itu presenter di salah satu atau host di salah satu TV. TV 700 itu kalau di sini. Nah, oh, bukan itu yang saya maksud. Dia terus bilang, wah, kalau begitu saya tidak punya ide untuk menerangkan diri saya. Nah, untuk itulah kamu datang ke sini. Kamu hanya tahu itu karakter kamu. Apa yang kamu buat di dunia ini, apa yang kamu punya, apa yang itu karakter. Tapi Anda perlu tahu siapa natur Anda. Nah, apa natur kita sebenarnya? Atau esensi kita? Kita diciptakan kalau di Kejadian, kita diciptakan oleh Allah seturut rupa dan gambar Allah. Itulah natur kita. Itu yang tidak kelihatan, tapi itu yang mewakili pada waktu kita melakukan segala sesuatu. Karena kita natur Allah, bagaimana kita harus memuliakan Allah dan bertanggung jawab kepada Allah, bergantung kepada Allah. Itulah natur kita karena kita adalah gambar serupa dengan Allah. Dalam arti kita diberikan pikiran, perasaan, dan untuk melakukan hal-hal untuk memuliakan Allah. Itu natur kita. Baru nanti muncul karakter berdasarkan natur, berdasarkan esensi kita. Nah, setelah jatuh di dalam dosa, orang melupakan natur ini karena sudah rusak, jatuh dalam dosa. Jadi orang konsentrasi kepada karakter, kegiatan. Itu sebabnya misalnya Adam ya, setelah dinyatakan dia salah, dia mau tutupin dengan kemampuan dia. Dia tutupin dengan daun ara. Karakter dia mau tutupin. Padahal ini menyangkut dosa, pengampunan yang paling perlu. Tapi tutupin dengan kemampuan kita. Nah, oleh karena itu, ada istilahnya ya, paling bagus sekali ya. Karakter atau esensi dari kita itu namanya being. Ya, untuk supaya mempermudah kita mengerti being.
Karakter itu doing. Nah, sekarang banyak ditonjolkan doing. Oh, saya ke gereja, saya ke sini, saya seminggu 7 kali ikut Bible study. Itu kan karakter kita yang kita lakukan. Atau tanya misalnya, ini contoh ya, jadi nggak menyinggung siapa-siapa. Misal, Yoke, siapa engkau? Oh, saya umur sekian, saya Kristen, saya ini. Siapa? Oh, dia terangkan semua hartanya dia terangkan untuk menunjukkan siapa dia. Bukan itu. Kenapa? Ya, ada satu contoh lagi di Alkitab. Pada waktu Yesus orang-orang bilang, oh Yesus bilang, saya tidak kenal kamu. Orang-orang bilang, bukankah kami telah berbuat atas namamu? Itu berbuat kan, doing. Bukankah kami telah melakukan mujizat atas namamu? Bukankah kami telah mengusir setan atas namamu? Tuhan Yesus bilang apa? Saya tidak kenal. Karena yang ditonjolkan karakter. Apa yang kita buat. Padahal sumbernya yang paling penting diselesaikan dulu. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, sumber natur kita ternodai dengan dosa. Nah, ini yang harus diselesaikan. Tadinya gambar Allah akan masuk setelah kita percaya di lahir barukan oleh Allah. Begitu kita percaya kepada Yesus yang mengutus, yang kita yang datang membebaskan kita, natur kita adalah union with Christ. Apa itu nanti satu waktu akan diulang-ulang dijelaskan itu. Union with Christ, kita bersatu dengan Kristus. Itu natur kita yang orang Kristen yang baru. Nah, dari dasar natur itu, baru kita bertindak. Jadi being-nya dulu yang diselesaikan, baru kita melakukan doing-nya. Karena kalau kita langsung doing-nya, kita akan seperti yang di Matius 7 ayat 21 kalau nggak salah itu 21-22. Kita baca saja ya supaya agak lebih jelas ya. Matius 7 ayat 21-22. Habis ini kita coba masuk nanti tanya jawab Tuhan Yesus bilang begini di ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, apa artinya? Di sini kan lihat ya. Mereka bilang, bukankah kami bernubuat? Itu kan melakukan, doing. Bukankah kami mengusir setan? Doing. Bukankah kami mengadakan banyak mujizat? Doing. Padahal harus dibereskan dulu naturnya. Tadinya dari gambar Allah menjadi union with Christ. Nah, apa maknanya kita union with Christ? Makna kita union with Christ, kita berhadapan dengan Allah pakai righteousness of Christ. Kebenaran Kristus. Sehingga Allah tidak melihat kita, tapi melihat melalui Kristus yang telah menebus kita. Itu untuk kita menghadap Tuhan. Nah, itu sebabnya selalu ditutupin doa kami akan berdasar Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Nah, itu untuk kita menghadap Tuhan dengan kebenaran Kristus. Itu sudah ada di 2 Korintus 5 ayat 21. Kemudian, untuk melakukan sesuatu, the power of Christ yang kita pakai. Artinya, kita bergantung. Kita pasti berbuat baik karena kita bergantung. Nah,
Oleh karena itu ada teknik membacakan. Semua yang dijelaskan di Alkitab di sini selalu diberikan anugerah dulu, baru kita disuruh. Itu namanya indikatif. Indikatif kalau tata bahasanya menyatakan sesuatu fakta. Jadi fakta Tuhan telah memberikan karunia kepada kita, baru Tuhan menyuruh, lakukan ini, lakukan ini. Jadi kita melakukan karena kita sudah diberikan karunia, kasih karunia. Apa itu anugerah itu? Kristus sudah bersatu kita. Kita memakai the power of Christ untuk melakukan. Karena kalau kita melakukan sendiri, sudah mau jatuh kepada doing. Padahal doing itu harus didorong dari being. Apa itu being? Kita sudah disatukan dengan Kristus. Nah, ada 1 Korintus 1:30 ya, saya coba bacakan. 1 Korintus 1:30. Nah, tetapi oleh Dia, oleh Allah, kamu berada di dalam Kristus Yesus. Jadi oleh Bapa kita berada di dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang disebut union with Christ. Nanti akan dibahas ulang-ulang nanti satu waktu. Setelah kita disatukan dengan union with Christ, berarti natur kita sudah dibaharui, yang tadinya gambar Allah, sudah jatuh di dalam dosa, itu ditebus oleh Yesus menjadi kita disatukan oleh Bapa, union with Christ. Karena ada di dalam ayat, saya belum teliti ayat mana itu, yang mana Yesus adalah gambar Allah yang sejati. Nah, dari gambar itu kita menjadi satu dengan Yesus. Baru kita melakukan segala sesuatu itu karena kita dengan kekuatan Yesus. Artinya anugerah yang diberikan. Oleh karena itu, segala sesuatu melalui anugerah kita melakukan. Itu kira-kira karena ini sangat penting, ya singkat tetapi ya mudah-mudahan bisa kita bahas bersama. Pak Pendeta dulu, kira-kira ada yang perlu ditambahkan. Ya, tadi saya tertarik karena ada kembali menyinggung soal kemunafikan, hipokrit, ya. Dan juga memang ada yang lebih dekat lagi dengan kemunafikan itu yang senantiasa terjadi, seperti kata Roli, tidak ada seorang pun yang serohani apapun dia yang tidak pernah munafik. Sekecil apapun pasti ada. Dan di samping itu, sesuatu juga yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita selain kemunafikan itu kelicikan. Ini juga bagian yang senantiasa tidak pernah terlepas daripada kehidupan kita. Sekalipun ada mengatakan ada licik yang halus, ada licik yang kasar, tapi kelicikan ini yang menjadikan kita sangat berbahaya dalam kehidupan rohani kita. Untuk tujuan-tujuan tertentu biasanya kita, ya seperti kata Roli, kita seringkali melupakan natur kita. Saya teringat akan cerita pertobatan Paulus di Kisah Para Rasul pasal 9. Pada waktu dia sedang berjalan menuju ke Damsyik untuk pergi menganiaya orang Kristen, dia bertemu melalui cahaya dan suara, dan dia bertanya, "Siapakah engkau?" Nah, pertama tentu Yesus menegur dia, "Paulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Tapi kemudian dibilang, "Siapakah engkau?" "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Dan pada saat itu Paulus langsung terjerembab atau langsung tunduk, menyerah, pasrah. Dia tahu dia sudah berhadapan dengan Yesus yang berkuasa itu. Di sini melihat natur dia kembali kepada Yesus. Dia menjadi percaya, dia menjadi sadar bahwa dia tidak ada apa-apanya. Dia tidak berdalih, "Oh, saya ini kan seorang yang mendapat kuasa daripada imam-imam, dia seorang yang pintar, seorang yang hebat, seorang yang luar biasa."
tidak, tetapi dia takluk, dia menyerah tanpa syarat. Dan itu sebabnya dia dipakai oleh Tuhan. Kalau dia tidak melakukan hal seperti itu, tentu Yesus tidak akan pakai dia. Tapi Yesus sudah tahu bahwa saatnya Paulus menyerah tanpa syarat. Sebagai satu tanda dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada jalan lain. Dan inilah dia, seperti apa kata Roli, menjadi dia bersatu dengan Kristus. Union with Christ. Dan oleh sebab itu, kita juga tentu harus belajar dari situ. Sehingga segala ketidakbenaran yang ada di dalam kehidupan kita, kita kembali menyadari siapa diri kita ini. Bukan apa yang kita lakukan, doing, tapi being. Inilah yang penting dalam hidup kita, bahwa kita bersatu dahulu dengan Kristus, menyerahkan diri, percaya kepadanya, mengakui segala dosa dan kejahatan kita, dan kita beroleh pengampunan di dalam Kristus, dan olehnya kita diterima oleh Kristus, bahkan kita beroleh kehidupan yang kekal, sehingga kita diselamatkan. Ya, kira-kira singkatnya seperti itu. Mungkin barangkali ada yang lain, karena waktu singkat, kita tidak perlu berpanjang-panjang. Siapa saja yang boleh memberi komen, silakan. Sebelum ada yang kasih komentar, ada satu tambahannya. Itu sebabnya kenapa itu perlu sekali being dulu baru doing, ya. Bukan perlu, harus, ya, kalau untuk menjadi orang percaya. Nah, Tuhan Yesus pernah bicara di Matius 7 ayat 17, kita bacakan buat kita. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, jadi pohon dulu, kalau pohon baik itu pasti menghasilkan buah baik. Kita naturnya sudah dirubah, pasti melakukan pekerjaan berdasarkan atau yang diperkenankan oleh Tuhan. Sampai di ayat 17 ayat 12. Kita coba baca lagi 17 ayat 12, ya. Kita tulis. Jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi kalau dari karakter, dari naturnya, itu yang akan dikenal oleh dan diperkenan oleh Tuhan. Jadi kita melakukan segala sesuatu berdasar anugerah dari Tuhan. Karena kita sudah diberikan. Nanti ada contoh lagi, tapi silakan dulu. Kita tertarik tadi dengan tuh reflektif, ya. Ya mungkin diantaranya kita dulu. Jadi kalau pendeta juga khotbah, pendeta juga cerita, pendeta juga terkadang kita orang pikiran bukan itu ditujukan ke kita, tapi kita berpikir, ini cocok for dia, ini cocok for dia. Jadi orang juga di dalam pikiran orang juga berpikir tuh orang, ini cocok for dia, ini tuh cerita cocok for dia. Padahal sebetulnya firman itu ditujukan 4 orang. Jadi ya banyak yang begitu. Ya termasuk kita juga dulu. Kita yang masih belum ini, ini cocok for dia, ini cocok for dia. Jadi kira-kira bagaimana ini kalau orang lagi dengar khotbah, terus orang pikiran begitu, kira-kira bagaimana nih Pak? Ya, tadi jawabnya tadi di Tuhan Yesus bilang, selumbar di mata saudara, kamu perhatikan. Balok di mata kita, itulah kecelakaan kita manusia. Tuhan Yesus yang bilang tuh. Dan itu yang terjadi, misalnya contoh Daud tadi, ya. Sudah dia bawa dulu satu cerita, waduh, Daud marah sekali. Ini orang kaya yang mengambil domba satu-satunya padahal dia begitu banyak. Harus dihukum mati. Tapi
Nabi membantu untuk reflektif pada dia. Kamulah itu. Waduh, baru dia. Karena kalau Nabi langsung, bisa aja Nabi yang dipancung. Karena dia belum masih menutupi diri dia kan. Ada selubung di dalam diri dia. Tapi kalau sudah dibawa satu cerita, dan dia marah sekali tindakan itu, setelah tunjuk ke pikir, itu tabir terbuka. Nah itu sebabnya di dalam pengajaran Kristus, kenapa banyak perumpamaan? Untuk merefleksikan ke kita. Selain doktrin yang diajarkan. Jadi ada Tuhan Yesus pakai cara-cara yang kita harus mengerti bagaimana cara untuk membaca atau mendengar. Memang seperti Yoce bilang tadi, kita tunjuk orang karena kita lihat selumbar di mata orang. Padahal kita punya balok, kita tertutup, seolah-olah tertutup. Ya, apalagi itu untuk dia, padahal untuk kita harusnya ya. Nah, itu karena tertutup kita tidak akan itu refleksi kepada kita nanti. Kita malah lebih dari Yunus. Yunus kelihatan tidak setia, kita langsung nabi ini payah. Bukan untuk Yunus, untuk kita ini cerita ini refleksikan kepada kita. Itu sebabnya di akhir ayat pasal 4 akhir di Yunus, Tuhan bertanya yang tidak ada jawabannya. Yang jawab kita. Itu Yunus. Kalau kita baca Yunus terakhir ya. Supaya jadi Yunus kan waktu Tuhan bikin pohon jara, senang sekali dia karena panas terik sekali. Besoknya langsung mati karena Tuhan matikan tuh pohon jara tuh. Waduh, marahnya dia minta sampai dia dimatikan aja. Baru Tuhan bilang begini, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dengan ternaknya yang banyak. Tanda tanya. Tidak selesai itu cerita. Nah itu yang kita yang jawab. Tuhan aja, pohon jarak aja, si itu yang tidak melakukan apa-apa, menyesal dan merasa kok ini pohon jarak mati. Nah Tuhan bilang, pohon jarak aja kamu menyesal. Apalagi saya, itu yang penduduk 120 orang itu. Masa saya mau langsung hukum? Perlu ada dikasih kesempatan. Dan memang semua bertobat. Nah sekarang kita, apakah kita setia? Kalau kita tidak setia, ya cerita Yunus buat kita untuk kita tahu selalu ada Tuhan kasih pengampunan. Tuh. Cuma barangkali ada beberapa, kebanyakan di Manado tuh banyak yang kalau berbuat sesuatu yang mengingkari atau ini terus dinamakan Yudas, dia Yudas dia. Ya. Itu ya karena mereka melihat selumbar mata orang. Ya. Padahal Yudas itu kita bisa aja. Ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus bilang, pohon yang paling penting. Kalau pohon itu baik, pasti buahnya baik. Nah, bagaimana itu? Itu harus union with Christ dulu untuk natur kita. Sama Sheila Walsh ini mau bilang apa? Dia penyanyi rohani, dia orang beragama, dia itu pencipta lagu, pengarang, suka evangelis juga. Tapi kenapa kok tiba-tiba dia tadinya dengan glamor dia ditampil di TV pagi-pagi untuk diinterview, ternyata bimbangnya luar biasa. Sorenya dia mau ke rumah sakit jiwa untuk konsultasi. Pengkonsultasi lagi hebat. Tanya siapa? Misalnya siapa? Oh Ben, umur sekian, rumah di sini. Bekas duta kerja di kedutaan Indonesia. Itu orang kenal apa yang Anda buat, apa yang Anda punya. Tapi yang paling penting dulu, yang ini, apa namanya? Kita coba baca ayat Efesus 2 ayat 8 ya.
Karena ini Tuhan kasih dulu karakter natur kita, baru Tuhan menginginkan dari natur kita akan ada buah yang baik. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ya. Kita bacakan. Nah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi pemberian Tuhan ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena ini Tuhan yang berikan. Tidak ada 1% pun dari kita. Karena kita itu buatan Allah. Artinya buatan Allah di sini masterpiece-nya Allah. Itu enggak main-main loh. Itu kalau Leonardo da Vinci bikin lukisan dibilang masterpiece, waduh mahalnya luar biasa. Nah, kita adalah masterpiece-nya Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini harus bersatu dengan Kristus. Baru yang dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita diberikan dulu indikatifnya. Ada fakta yang diberikan. Baru kita diimperatif, disuruh untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi bukan dari kemampuan kita, tapi kita bergantung kepada anugerah Tuhan. The power of Christ. Sehingga dirijen kita ini dengan selalu bersyukur. Aduh, Tuhan memberikan saya kemampuan untuk mendirigen. Jadi saya hanya pelaksana untuk merespons apa yang Tuhan telah berikan. Akhirnya kita tidak akan jadi sombong. Karena kan Tuhan yang memberikan lebih dulu, baru kita itu kan. Karena kalau misalnya kita lakukan sendiri dan orang puji-puji, wah hebat dia, ya sudah. Tinggi, padahal di Amsal bilang apa? Tinggi hati adalah kejijikan bagi Allah dan tidak akan luput dari hukuman. Itu kalau jijik kan, orang kalau lihat jijik, misalnya kotoran, jijik sekali, menghindar atau dia harus singkirkan itu. Nah, Allah bilang itu tinggi hati adalah kekejian bagi Allah dan tidak akan luput dari penghakiman. Nah, kalau kita dengan kemampuan sendiri, itu akan naik kita. Dan repotnya kan yang kita sudah lain kali pelajari di menyangkut kesombongan. Orang buta terhadap kesombongan kita. Nanti orang lain yang tahu, aduh dia begini, sombong. Tapi kita tidak menyadari, sama kayak Daud. Sudah melakukan kekejian yang luar biasa, dia tidak sadar diri. Nanti dikasih cerita, baru dia marah sekali itu cerita, baru dibalikkan ke dia. Baru dia terbuka. Ini selubung terbuka. Ya kan? Nah, itu gunanya kita mereflektif. Dan kita harus mengerti siapa kita. Kita adalah union with Christ. Bersatu dengan Kristus. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti waktu kita pelajari. Ini ada komentar dari Jeba. Kalau di Manado sedang iyo nggak jadi, apalagi nanti Lia. Nah. Ya. Ya, ini Jeba banyak simpulkan. Oh ya. Jeba kok suka notulen kan, jadi dia tepat ya. Ya. Sudah masuk di WA. Ya. Contoh kasarnya itu seperti Paulus yang mendapat anugerah baru dia mati-matian bela untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Ya, karena Paulus tidak dibilang setelah dia jatuh terserungkur dan dia siapa engkau? Aku Tuhan yang engkau aniaya. Dia Tuhan Yesus tidak bilang mau terima saya atau mau ikut saya, bagaimana kamu? Tidak, buta langsung. Ya. Jadikan murid.
Nah, itu sebabnya di Galatia 1 ayat 15, Paulus bilang begini, tetapi waktu Yesus, artinya waktu Tuhan ya, waktu ia huruf besar, tetapi waktu Yesus yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku. Jadi sudah dipilih sebelum, tapi dia begitu jadi besar, jadi berangasan, tapi yang dia marah itu orang kafir ya. Tapi orang kafir itu Kristen yang agak benar. Oh, di muka dia dilempar batu. Yang Stefanus itu kan dilempar di muka dia. Dan dia kejar-kejar sampai ke Damsyik. Dia kejar orang-orang Kristen. Mau dipenjarakan, kalau perlu dibunuh. Ditimpa oleh Yesus. Jadi murid enggak ditanya, mau enggak ikut aku? Tidak. Diberikan anugerah. Tapi setelah dia dapat anugerah, dia bekerja lebih keras dari siapapun. Tapi dia bilang apa? Bukannya aku, tetapi anugerah. Kita baca ya supaya kisah 5, bukan kisah 1 Korintus 15. Iya, Pak, kirim di WA itu foto tadi aja, Pak ya. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai dan 10 ya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Dia sadar betul keberdosaan dia. Bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Semua rasul dia lebih keras. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi 1 Korintus 15 ayat 9-10. Jadi selalu itu union with Christ. Kasih karunia itu untuk kita ikut Bible study. Kita sadar ini ada kasih karunia buat kita untuk ikut Bible study. Sehingga mau 10 kali kita ikut dalam seminggu, kita tidak akan jadi sombong. Karena ini kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita. Betul kan? Karena di Filipi 2 ayat 13 bilang apa? Karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan sesuai dengan kehendaknya. Baik kemauan dan pekerjaan diberikan Allah kepada kita. Misalnya, orang Bro Niko ini mau datang untuk mendengar itu karena Tuhan memberikan kemauan untuk itu. Cuma lain kali kata mesti jemput istri, jadi lain kali karena Yoke kata selalu bilang mana orang imam besar ini. Dia kan Yoke. Memang kalau imam besar ada lengkap orang. Ya, di unmute Nick. Di unmute Nick. Di unmute Niki. Nick di unmute.